Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4176. Joseph mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya pikir itu agak aneh pada awalnya, tetapi setelah interogasi, saya menemukan bahwa mereka memiliki hubungan yang rumit dengan polisi, dan sebagian besar kelompok sasaran adalah imigran gelap. Selain itu, mereka juga mengancam keluarga korban dan memaksa mereka untuk tidak berani angkat bicara. Oleh karena itu, data kertas tentang orang hilang di Vancouver masih relatif rendah. Itu normal." Setelah mengatakan ini, Joseph menambahkan, "Saya mendengar bahwa penangan mereka di atas tampaknya memiliki latar belakang yang lebih besar. Dan gadis-gadis seperti Nona Lee, yang menurut mereka sangat berkualitas, biasanya menimbulkan rasa ingin tahu. Ada banyak orang kaya di dunia, termasuk beberapa kekayaan tersembunyi dan selebritas, dan air di belakang mereka sangat dalam." Charlie bertanya, "Sudahkah Anda tahu bagaimana mereka melakukan transaksi?" "Sudah menemukan itu," kata Joseph. "Mereka biasanya mengirimkan informasi gadis itu untuk diperjualbelikan terlebih dahulu. Dan pihak lain akan mengatur waktu perdagangan. Dalam beberapa jam sebelum perdagangan, mereka akan mengirimi mereka koordinat lokasi perdagangan tertentu. Sehingga mereka akan berlayar ke tempat yang ditentukan untuk menindaklanjuti dengan mereka di mana mereka terhubung." Charlie bertanya dengan dingin, "Lalu jam berapa mereka dijadwalkan pergi ke laut malam ini?" Yusuf berkata, "Jam 3 pagi. Charlie melihat jam, sudah sekitar pukul 2 pagi. Jadi dia mengertakkan gigi dan bergumam, karena masalah ini telah diurus sejauh ini. "Aku akan mengurus semua yang aku bisa." Setelah itu, dia berkata kepada Yusuf, "Joseph, serahkan tempat ini kepada orang lain. Biarkan mereka mengumpulkan banyak orang dalam daftar besar untukku sebelum fajar. Kamu bisa memanggil beberapa pria yang cakap, dan kemudian membawa anggota geng yang kamu tangkap. Kami akan pergi ke laut untuk bertemu dengan atasan mereka." Joseph berkata tanpa ragu-ragu, "Baik, Tuan Wade, saya akan mengaturnya." 10 menit kemudian, Charlie menaiki kapal barang yang dikendalikan oleh anak buah Joseph. Kapal ini sebenarnya bukan milik geng, tapi untuk sementara disewakan. Charlie meminta Joseph untuk membawa 10 anak buahnya yang paling cakap. Dan mengikat lebih dari 10 anggota dari geng yang secara khusus bertanggung jawab atas garis ini. Dan kemudian meluncurkan kapal barang untuk meninggalkan dermaga dan berlayar ke laut yang gelap. Setelah berlayar lebih dari 2 jam, menurut keterangan anggota komplotan tersebut, pengangkut barang telah mendekati titik pengiriman yang telah dipesan sebelumnya. Titik serah terima ini adalah koordinat GPS yang dikirim oleh bos mereka sebelumnya 4 jam yang lalu. Setelah kapal barang tiba di lokasi koordinat ini, seluruh laut menjadi gelap gulita, dan tidak ada kapal yang terlihat sama sekali. Charlie menanyai anggota geng yang bertanggung jawab atas pelayaran kapal, "Di mana bos yang berurusan denganmu?" Pihak lain menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini, saya tidak tahu banyak tentang ini. Kita semua tiba di tempat yang ditentukan pada waktu yang ditentukan. Kemudian tunggu sampai mereka muncul." Charlie melihat sekeliling, dan tidak ada tanda-tanda kapal kecuali kapalnya sendiri di laut yang radiusnya lebih dari 10 kilometer. Setelah menunggu selama 20 menit, sebuah kapal akhirnya datang perlahan dari kejauhan. Dari kejauhan, tampak seperti titik cahaya yang melayang perlahan di permukaan laut. Melihat ini, pelaut itu buru-buru berkata, "Mereka ada di sini." Charlie menatap titik cahaya di kejauhan, dan berkata kepada Joseph, yang ada di sampingnya, "Joseph, ketika pihak lain mendekat, kamu dapat memimpin seseorang untuk bergegas dengan cepat. Naiklah, bunuh semua yang melawan terlebih dahulu, dan sisakan beberapa lidah untuk mengajukan pertanyaan." Joseph mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, yakinlah, bawahanmu pasti akan menyelesaikan tugas ini." Bab 4177. Charlie tahu betul bahwa di balik industri abu-abu semacam ini, pasti ada akar yang rumit. Seluruh rantai, dari atas ke bawah, diperkirakan tersebar di seluruh wilayah. Karena itu, dia juga tahu bahwa dia tidak dapat menghancurkan rantai industri ini sepenuhnya. Namun, karena dia terjebak dalam kekacauan ini, dan kebetulan bertemu dengan perdagangan geng malam ini, dia masih memutuskan untuk memberikan pelajaran kecil kepada geng ini. Terlepas dari siapa bos geng-geng ini di Vancouver sebenarnya. Malam ini dulu, bawa bos ini untuk mengambil barang di bawah jaring, dan kemudian dipaksa untuk meminta beberapa informasi yang berguna.
Di pagi hari, seluruh geng Italia menguap dan orang-orang yang datang untuk berdagang dengan mereka juga tidak ditemukan. Yang pasti akan memberikan peringatan kepada bos yang sebenarnya dan membuat mereka menjauh dari Vancouver setidaknya sedikit. Pada titik ini, titik cahaya di laut semakin dekat. Namun, sisi lain berhenti ketika masih ada 2 kilometer lagi dari kapal kargo. Penglihatan Charlie lebih baik dari biasanya, bahkan dari kejauhan. Dia masih dapat dengan mudah melihat bahwa pihak lain bukanlah kapal kargo, tetapi kapal pesiar besar yang sangat mewah. Panjang total kapal pesiar itu tampaknya hampir 100 meter. Dan bangunan di atas geladak memiliki 6 lantai, yang membuat Charlie heran, kapal pesiar semacam itu, setidaknya bernilai lebih dari $1 miliar. Mau tak mau dia bertanya kepada Joseph di sampingnya, "Joseph, akhir-akhir ini, apakah semua pedagang manusia sangat menguntungkan?" Yusuf pun melihatnya dengan jelas, sehingga ia bingung dan berkata, "Aku tidak terlalu yakin, perahu ini memang terlihat sangat berharga, dan mereka menggunakan perahu semacam ini untuk menjemput orang, itu agak terlalu mencolok, kan?" Kata-kata Joseph mengingatkan Charlie saat ini melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. Profil tinggi yang berlebihan, terkadang menjadi semacam profil rendah, jujur saja. Kalau saya setiap hari memeriksa pelabuhan untuk keluar masuk kapal yang dicurigai menyelundupkan orang, maka kapal pesiar mewah semacam ini harus menjadi objek terakhir yang saya peringkatkan. Bahkan jika kita terkejut melihat kapal seperti itu di sini, orang lain pasti merasakan hal yang sama. Joseph mengangguk dengan lembut dan berkata, "Tuan." Kata-kata Wade masuk akal. Mengatakan itu, Joseph menambahkan, namun, mereka yang mampu membeli kapal ini juga harus memiliki latar belakang identitas yang menonjol. Tampaknya di sini dalam kejahatan kependudukan, memang ada banyak keterlibatan masyarakat yang tinggi. Charlie saat ini memanggil anggota geng ke depan, membuka mulutnya, dan bertanya, "Kamu datang untuk berdagang di laut sebelumnya, juga merapat kapal ini?" Anggota geng mengambil teropong, melihat sebentar, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya belum pernah melihat kapal ini sebelumnya, yang datang untuk berlabuh dengan saya di masa lalu adalah kapal kargo. Mereka biasanya menyembunyikan orang dalam wadah khusus, dan ketika mereka tiba di dermaga, supir truk dari bagian distribusi akan menarik kontainer, mereka tidak akan menggunakan kapal pesiar besar yang mewah." Charlie mengerutkan kening, sisi distribusi umumnya bagaimana mereka beroperasi? Pria itu berkata, "Secara umum, orang-orang dikirim ke sisi distribusi kota. Mereka akan mengevaluasi orang-orang untuk memenuhi kriteria pada lelang untuk tinggal. Sisa paket yang dijual ke beberapa kelompok kriminal di luar negeri, ini adalah saluran distribusi normal." Berkata, dia berpikir sejenak, tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Tapi sepertinya saya pernah mendengar bahwa jika ada barang berkualitas tinggi yang tertarik terlebih dahulu oleh orang-orang besar, pihak lain akan mengirim kapal untuk menjemput orang secara langsung dan tidak akan melalui saluran ini." Charlie bertanya, "Dan apa artinya ini?" Pihak lain buru-buru menjelaskan, "Secara umum, sebelum pengiriman, kami akan melakukan penyelidikan tertentu terhadap orang yang ditargetkan. Dan kemudian ambil beberapa foto, atur menjadi data dan kirim ke atas. Bagian atas akan mengutamakan pelanggan VIP level tertinggi untuk menelusuri datanya. Jika tidak ada pelanggan VIP tingkat tertinggi yang menunjukkan minat, maka itu adalah saluran distribusi normal. Tetapi jika seseorang dilihat oleh pelanggan VIP level tertinggi, mereka akan langsung melewati tautan lelang. Dan bos akan menegosiasikan harga dengan pelanggan VIP dan mengirim orang itu langsung kepada mereka." Bab 4178. Charlie mendengar ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan bertanya, "Jadi, di antara 6 gadis yang akan kamu kirim kali ini, seseorang sedang dilihat oleh VIP level tertinggi?" Pihak lain mengangguk, "Meskipun kami belum pernah mengalami hal seperti itu, tetapi itu seharusnya benar." Alis Charlie menyatu. Intuisinya memberitahunya bahwa gadis yang dilihat oleh VIP level tertinggi kemungkinan besar adalah Xiao Fen. Tepat pada saat itu, komunikator kapal tiba-tiba berdering. Suara seorang pria keluar, "Vancouver 003, tolong tanggapi saat Anda menerimanya." Anggota geng itu menatap Charlie dan bertanya dengan gugup, "Apakah aku harus menjawab?" Charlie mengangguk dan berkata, "Jawab dengan normal." "Baik." Pria itu buru-buru mengambil komunikator dan berbicara, "Vancouver 003 diterima.
Suara pihak lain datang melalui komunikator. Bawa kargo yang ingin Anda kirimkan kali ini ke Geladak dan bersiaplah untuk menyerahkannya. Pria itu bertanya, bagaimana cara menyerahkan? Haruskah kita mengirim orang ke sana, atau haruskah Anda datang dan menjemput mereka? Pihak lain menginstruksikan, kamu pertama-tama bawa semua barang ke Geladak, pastikan wajah mereka tidak tertutup. Kami akan mengirimkan drone untuk memverifikasi identitas terlebih dahulu. Setelah verifikasi akurat, kami akan mengirimkan speedboat untuk menjemput orang-orang. Pria itu tiba-tiba gugup, dia belum pernah mengalami proses serah terima seperti itu. Begitu dia mendengar bahwa pihak lain akan mengirim drone untuk memverifikasi identitas terlebih dahulu, dia langsung panik. Dia tahu betul bahwa keenam gadis itu, termasuk Xia Oven, bahkan tidak ada di kapal saat ini. Dan pihak lain sangat berhati-hati untuk memverifikasi identitas terlebih dahulu, bagaimana bisa pas ini tidak bisa dibohongi. Charlie memukul bibirnya dan berkata dengan suara dingin. Geng ini cukup waspada untuk menggunakan drone untuk menyelidiki kenyataan terlebih dahulu, yang benar-benar tidak saya duga. Joseph meratap, geng ini memang sangat berhati-hati, jarak antara mereka dan kami, tetapi juga senjata otomatis umum tidak dapat mencapai jangkauan. 2 kilometer jauhnya, mau merusak kapal ini, minimal harus senjata anti-material berat. Apa yang bisa kita dapatkan di Kanada, adalah beberapa senjata api standar biasa dengan jangkauan beberapa ratus meter. Jika mereka menemukan anomali, berbalik dan melarikan diri, kita benar-benar tidak punya cara untuk membawa mereka. Charlie bertanya lagi, jika mereka ingin lari, kapal kita bisa menyusul mereka? Mustahil, Joseph menggelengkan kepalanya dan berkata. Pak. Wait, kapal pesiar mewah semacam ini, sama sekali tidak pelit dalam konfigurasi daya. Ini seperti Ferrari, dan ini, kami seperti truk tua yang rusak. Jika dia berlayar dengan kekuatan penuh, kecepatannya pasti jauh lebih cepat dari kita. Kapal kargo milik kami ini, kami dapat berlari hingga kecepatan 20 knot dan sudah bersyukur kepada Tuhan. Tapi yacht milik mereka, diperkirakan kecepatannya bisa mencapai 50 knot. Itu 90 km per jam, sangat cepat, kami ingin mengejarnya, tidak diragukan lagi itu adalah mimpi orang bodoh. Charlie mengangguk lembut dan berkata, dengan cara ini, pertama-tama kita menganggur, perlahan-lahan mendekati mereka. Lalu kamu menemukan beberapa prajurit kurus, menyamarkan sedikit kebohongan pertama ke Geladak. Dan berusahalah untuk sedekat mungkin dengan mereka sebelum mereka mengetahui akhirnya. Joseph agak bingung dan mau tidak mau bertanya, Tuan. Wait, apakah kamu ingin mencari kesempatan untuk mendekati mereka dan menangkap mereka? Saya merasa ini mungkin tidak berhasil. Pihak lain sangat waspada, bahkan jika kita dapat mengurangi jarak menjadi 1 kilometer. Sisi lain selama mereka tahu, membuka kekuatan penuh untuk melarikan diri, kita tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Joseph merasa bahwa meskipun kekuatan Charlie sangat kuat, tidak mungkin mengandalkan dua kaki di lautan luas, mengejar kapal pesiar mewah dengan kecepatan lebih dari 90 km per jam. Namun, Charlie berkata saat ini dengan wajah dingin, aku tidak ingin mengejarnya, aku hanya ingin menghabisinya. Selesaikan? Bab 4179. Ketika Joseph mendengar kata-kata Charlie, seluruh tubuhnya tercengang. Dia pikir Charlie memiliki beberapa kesalahpahaman tentang situasi antara kedua belah pihak, jadi dia berkata, Pak. Wait. Kita tidak punya senjata yang bisa menenggelamkan kapal pesiar seperti itu Mengatakan itu, dia dengan serius menjelaskan, dengan daya tembak kita saat ini, bahkan jika kita memperpendek jarak menjadi 500 meter. Peluru yang mengenai lambung lawan akan sama dengan menggaruk gatal. Charlie tersenyum lembut dan berkata, kalian tidak memilikinya, tapi aku punya. Sebelum pelelangan, Charlie telah menyempurnakan beberapa jimat perlindungan. Saat itu juga, di bawah dorongan aura yang kuat dari pil budidaya, dia telah menyempurnakan senjata sihir baru untuk dirinya sendiri. Senjata sihir yang lebih kuat dari Thunderstorm Order, Soul Piercing Blade. Petir memesan senjata ajaib semacam ini, menarik guntur surgawi terlalu keras. Tapi daya bunuh targetnya tidak begitu kuat. Tapi bila penusuk jiwa tidak sama. Bila penusuk jiwa tidak perlu memicu fenomena surgawi, dan hampir tidak terlihat dari sudut pandang visual. Tidak hanya itu, kekuatan Soul Piercing Blade juga jauh lebih besar dari Thunderbolt Order.
Hari itu, Charlie telah mencobanya di gunung belakang Champs-Élysées Spa Hotel. Hanya dengan satu lapis bilah penusuk jiwa, dia mampu menebang 4 pohon besar. Dan dengan 10 lapis pisau penusuk jiwa, bahkan batu-batu besar bisa berubah menjadi potongan-potongan. Jadi, Charlie dapat menyimpulkan bahwa selama jaraknya sedikit lebih dekat, 10 lapis bilah penusuk jiwa pasti akan mampu menembus kapal pesiar. Selama kapal pesiar ini bisa ditinggalkan ketika saatnya tiba, tidak ada seorang pun di kapal ini yang bisa melarikan diri. Meskipun Joseph tidak tahu jenis senjata apa yang dimiliki Charlie yang bisa menenggelamkan kapal pesiar. Tetapi karena dia berkata demikian, Yusuf tidak mempersoalkannya dalam hatinya, maka dia langsung berkata, "Pak, maka saya akan mengatur agar anak buah saya bersiap." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat pilot yang sedang berlayar dan menginstruksikan, dia menuju target. Pilot mengangguk dan dengan hati-hati mengarahkan kapal kargo, mendekati sisi lain dengan kecepatan yang sangat lambat. Charlie berjalan keluar dari kokpit dan melangkah ke haluan kapal, matanya tertuju pada kapal pesiar di kejauhan. Segera, dia akan melihat dari kapal pesiar, ada drone 4 rotor putih yang perlahan naik. Drone sipil ini, anak-anak berusia 7 tahun dapat mengontrol dan mendapatkan transmisi gambar dalam beberapa kilometer. Ketika Hamid di Suriah, mengandalkan drone sipil ini dan front cataclysmic yang mudah tertipu menderita kerugian besar. Charlie melihat pesawat tak berawak ini terbang menuju kapal kargo, berpikir dalam hatinya. Kecepatan terbang benda ini sangat cepat, terbang hingga puluhan kilometer per jam dengan mudah, 2 kilometer hanya 2 atau 3 menit. Tapi kapalnya sendiri perlahan-lahan merayap menuju sisi lain sehingga dalam 2 atau 3 menit. Diperkirakan mampu berlayar 3 atau 400 meter. Jadi, seseorang pasti tidak akan membiarkan drone ini mendekat. Atau begitu pihak lain mengetahui masalahnya dan melarikan diri dengan kecepatan penuh, mustahil baginya untuk mengejar. Jadi, dia memegang pedang penusuk jiwa di tangannya, matanya tertuju pada drone yang mendekat dengan cepat di udara. Auranya bergerak sedikit, dan dia segera menembakkan pedang ke drone. Pedang penusuk jiwa Charlie, saat disempurnakan, ditumpuk dengan 10 lapis jimat pedang terbang. Sedangkan untuk soul piercing blade ini hanya digunakan 1 layar. Energi yang hampir sunyi dan tak terlihat dengan cepat terbang menuju drone itu. Pada saat ini, telinga Joseph bergerak sedikit, meskipun bilah penusuk jiwa ini hampir diam. Tapi bagaimanapun juga, Joseph adalah seniman bela diri bintang 8 negara bagian puncak. Persepsi supernya memungkinkan dia untuk dengan jelas mendeteksi keberadaan kekuatan ini. Dia langsung terkejut di dalam hatinya. Karena dia tidak menyangka Charlie akan bisa melepaskan energi di tubuhnya melintasi udara. Yang hampir mustahil bagi seorang seniman bela diri. Energi internal seorang seniman bela diri bisa membuat indranya lebih tajam dan anggota tubuhnya lebih kuat, tetapi tidak bisa dipisahkan dari tubuh seniman bela diri. Bab 4180. Seorang seniman bela diri bintang 8 seperti Joseph bahkan bisa menembus baju besi jika kekuatan internalnya menyatu pada kedua tinjunya. Tapi tidak peduli berapa banyak kekuatan internal yang dia gunakan, dia tidak bisa menghilangkannya dari jarak 10 cm untuk memecahkan kaca. Dan pedang penusuk jiwa Charlie barusan, bagi Joseph, itu benar-benar mengejutkan. Dia hanyalah seekor katak di dasar sumur dan tiba-tiba melihat dunia yang lebih besar, dan itu langsung membalikkan persepsinya tentang kekuatan. Pada saat ini, drone melaju kencang, dari kapal pesiar, seorang pria bertangan hitam memegang remote control. Amati drone yang siap menerbangkannya ke dek kapal kargo. Namun, tiba-tiba, drone yang terbang di udara langsung menyemburkan api. Dan seluruh layar transmisi gambar juga langsung berubah menjadi hitam. Pria berbaju hitam itu terkejut dan berseru, drone itu meledak. Seorang pria lain maju ke depan, mengerutkan kening, dan bertanya, apa yang terjadi? Pria berbaju hitam itu berkata, pemimpin tim, drone itu meledak saat lepas landas. Itu meledak. Pemimpin tim langsung diperingatkan dan bertanya tiba-tiba, bagaimana bisa meledak? Apakah kita sedang diserang? Saya rasa tidak. Pria berbaju hitam itu menjelaskan. Di tengah malam, tidak ada yang bisa mengenai drone sekecil itu dengan satu tembakan dari jarak seperti itu. Bahkan Raja Senjata di ketenteraan tidak memiliki kesempatan. Mengatakan bahwa dia menambahkan, saya merasa itu harus menjadi masalah dengan baterai litium.
Mungkin ada tonjolan atau cacat pada baterai, saya hanya memanipulasi drone untuk berakselerasi, mungkin mengeluarkan terlalu banyak arus, sehingga meledak. Mendengar ini, pemimpin tim langsung sedikit santai dan bertanya, apakah ada alternatif? Letakkan yang lain. Ya. Pria berbaju hitam itu mengangguk dan kemudian membuka kotak plastik rekayasa hitam lain di kakinya, yang juga memegang drone putih. Dia buru-buru memeriksa tubuh drone, fokus pada baterai di tangannya untuk melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa baterai tidak memiliki kantong yang rusak, menggembung, dan indikator daya juga dalam keadaan terisi penuh, lalu dia segera mengganti drone ini untuk lepas landas. Namun, drone ini baru saja terbang, sekali lagi mengulangi kesalahan yang sama. Baterai litium dihancurkan oleh pisau penusuk jiwa Charlie, dan dengan cepat terbakar dan meledak di udara, berubah menjadi bola api yang jatuh langsung ke laut. Melihat ini, pemimpin tim buru-buru bertanya. Apalagi ini? Apakah ada masalah dengan baterai litium lagi? Pria berbaju hitam juga agak bingung, mengerutkan kening, dan berkata. Seharusnya tidak, kali ini saya cek baterainya, tidak ada masalah. Pemimpin kelompok itu langsung diperingatkan dan berkata begitu saja. Semua orang memperhatikan penutup, kemungkinan ada penembak jitu. Kata-kata baru saja jatuh, kerumunan di geladak telah membungkuk untuk mencari perlindungan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, Vancouver 003 sepertinya mendekati kita. Kerumunan buru-buru melihat ke arah kapal barang yang menyala di laut, dan ketika mereka melakukannya, mereka menemukan bahwa jarak antara kapal barang dan diri mereka sendiri tampaknya telah sangat dekat. Pemimpin tim mengambil komunikator dengan wajah waspada dan berkata dengan suara dingin. Vancouver 003, Vancouver 003, tolong segera berhenti mendekati kami. Dan jaga jarak setidaknya 1 mil laut dari kami, jika tidak kami akan menghentikan serah terima. Charlie berdiri di dehaluan dan berteriak kepada Joseph di pintu jembatan, kecepatan penuh di depan. Joseph mendapat perintah dan segera bergegas ke konsol kontrol dan menarik pendorong throttle mesin ke bawah dengan satu tangan. Kapal barang, yang bergerak perlahan dengan kecepatan sangat lambat, tiba-tiba meledak dengan guncangan mesin yang hebat. Dan kecepatan kapal langsung meningkat banyak. Orang-orang di kapal pesiar itu telah mendengar raungan dari mesin kapal kargo. Dan pemimpin tim segera mengambil walkie-talkie dan berkata dengan keras, situasi telah berubah. Berlayar dengan kecepatan penuh. Begitu kata-kata itu terucap, sang pilot langsung menyalakan tenaga kuda mesin hingga maksimal. Dan gelombang besar air dan busa yang diaduk oleh baling-baling menyembur keluar dari buritan kapal sekaligus. Ingin lari? Melihat bahwa pihak lain ingin melarikan diri, Charlie mencibir dan tiba-tiba memberikan kekuatan penuhnya, langsung menyerang pedang penusuk jiwa 10 lapis ke arah buritan kapal. Dia tidak tahu berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkan oleh pedang penusuk jiwa 10 lapis pada kapal. Tetapi orang-orang di kapal ini tidak cukup untuk mati di matanya. Jadi dia bermaksud menggunakan pisau penusuk jiwa 10 lapis untuk memberi mereka tembakan ke dalam jiwa. Hampir 30% aura di tubuhnya langsung ditarik oleh pedang penusuk jiwa ini. Berubah menjadi energi tak tertandingi yang mengalir deras menuju kapal pesiar.